Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah tangisan penyesalan. Apakah tindakan ini berkenan kepada Tuhan? Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 62 mengatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Lukas 22 ayat 54 hingga 62. Ini merupakan peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus. Apa yang terjadi akhirnya? Ilustrasi. Apa keistimewaan Petrus sebagai murid Yesus? Petrus memiliki keistimewaan yang pernah dikatakan oleh Yesus sendiri. Dia adalah pribadi yang spontan dan terbuka. Di danau Genezaret, Yesus menyuruhnya menebar jala. Ketika mukjizat terjadi, Petrus justru tersungkur dan meminta Yesus pergi karena merasa dirinya orang berdosa. Lukas 5 ayat 8. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dirinya, Petrus tepat menjawab, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Matius 16:16. Namun Petrus juga pernah ditegur keras oleh Yesus. Pada saat Tuhan mengatakan bahwa dia berdoa agar iman Petrus tidak jatuh, Petrus malah merasa sombong. Dengan penuh percaya diri, dia menyatakan bahwa dirinya bersedia masuk penjara dan mati bersama Kristus. Beberapa jam kemudian, Petrus justru mengutuk dan bersumpah, menyatakan bahwa dia tidak kenal Yesus. Matius 26 ayat 74. Apa yang terjadi? Tatapan penuh kasih Yesus dan ingatan Petrus kepada teguran Tuhan, teguran Yesus membuat Petrus insaf bahwa imannya memang lemah. Akhirnya Petrus pun menangis sedih atas dosa dan kegagalannya. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Pernahkah Anda merasa tiada dosa yang pernah Anda buat? Hati-hati saudara. Bila kita tidak pernah menangisi dosa kita, itu kemungkinan karena kita belum benar-benar menghayati diri sebagai orang berdosa. Mungkin kita juga belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, Sang Mesias itu. Sebagaimana Petrus, kesadaran akan diri yang berdosa di bawah tatapan kasih Yesus, niscaya akan mengubah sepenuhnya hidup kita. Pada titik itulah, kita baru dapat menjadi hamba Kristus yang efektif. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa pengenalan akan Kristus dan kesadaran diri sebagai orang berdosa akan memampukan kita melayani dengan penuh kasih. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kenal dengan Tuhan secara pribadi dan sadar bahwa kita adalah manusia berdosa dan memerlukan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menyadarkan kami akan dosa kelemahan kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.